Zaman sekarang itu karena menganggap bahwa Rasul itu sudah mati, karena disangkanya Rasul itu jasmani, bukan. Rasul itu cahaya Tuhan, gitu. Kalau dunia ini sudah nggak ada Rasul, kiamat dunia ini. Iya. Itu mungkin yang dibilang bahwa baginda Nabi tidak bakalan kiamat, terjadi kiamat selagi masih ada hamba-Ku yang menyebut Allah bersikir ya. Artinya itu maksudnya bahwa ketika masih ada nurnya yang ada nurnya yang di bumi ya. Dan begitu. apa namanya, nur itu dilantunkan oleh umatnya itu tadi, Allah itu yang dimaksud. Tapi ketika sudah tidak ada nur itu berarti kiamat lah ini ya. Kiamat. Nah, oke ya. Pemirsa, ini menarik sekali nih. Kalau misalnya kita tidak mencoba untuk memperbesar nur ini, berarti sebenarnya kita mempercepat terjadinya kiamat ini. Iya, benar sekali. Ini kan aneh sekarang ini, kalau tiba-tiba ada hal-hal yang dianggap aneh ya, kejadian-kejadian alam, langsung astagfirullah, kiamat sudah dekat gitu ya. Itu kan banyak sekali yang begitu ya. Misalnya di Arab Saudi lagi muncul tiba-tiba banjir gitu ya. Oh, langsung pada komen, astagfirullah, segera tobat, kiamat sudah dekat gitu, kiamat sudah dekat. Ini padahal sebenarnya ternyata di sini anunya tadi gitu ya. Ketika nur Allah sudah menipis, bahkan bakalan hilang, barulah dia terjadi kiamat gitu. Tapi selagi masih ada, tidak bakalan kiamat gitu ya. Tidak bakalan kiamat. Iya. Makanya gini ya, ini mohon maaf ini mungkin agak-agak ya sedikit panas begitu. Iya. Ya mohon maaf pemirsa, ini bukan tidak bermaksud apa-apa, tapi ya kita coba buka ya. Jadi ini terbuka dan ini sifatnya debatable ya. Kita juga tidak memaksakan ya. Oke, lanjut. Logikanya begini, kira-kira mungkin nggak Tuhan itu memberikan sebuah bencana kepada umat manusia yang umat itu taat kepada Tuhan? Mungkin nggak? Enggak. Kalau logika sehat nih ya, logika akal sehat tidak, nggak bakalan gitu. Nah inilah, jadi bedakan antara bencana musibah, hukuman lah disebutnya ya, hukuman dengan ujian atau cobaan. Ujian cobaan itu bagi orang yang sedang belajar. Ya. Gitu. Jadi orang yang tidak belajar yang ngapain diuji, sekolah saja tidak, kan gitu kan. Jadi ujian itu hanya orang yang sedang belajar saja atau sedang bersekolah gitu. Nah, ini yang masalah ini, karena ini banyak diantara umat ini saya bilang, kalau ada bencana tiba-tiba ini adalah ujian gitu. Nah ini tadi makanya kan aneh ya, ini mohon maaf, umpamanya di sebuah daerah atau negara pemeluknya besar, ya, merasa taat kepada Allah nih. Tapi ketika Tuhan sering menurunkan bencana, itu kan harusnya tanda tanya, ada apa? Apakah mungkin Tuhan menghukum yang katanya umatnya sudah dekat dengan Tuhan? Kan nggak mungkin. Harusnya kan Tuhan memberikan sebuah pahala, disebutnya kan surga lah gitu. Lah ini malah dikasih bencana gitu. Pasti apa? Ada kekeliruan sesuatu di dalam situ. Hanya saja karena sudah mendogma seluruh manusia, akhirnya tidak terasa, dianggapnya benar terus. Tapi nanti ketika dikasih musibah baru ngecerit. Jadi kemarin kebetulan nih saya agak-agak ya tergelitik gitu. Jadi nggak sengaja melihat sebuah kejadian, tapi mohon maaf bukan ini untuk menjatuhkan orang itu, bukan sama sekali. Jadi saya hanya menggambarkan saja. Kebetulan ini mohon maaf ini ada orang lah, jadi saya nggak akan menyebutkan laki atau perempuan ya, pokoknya ada orang, dia merasa ibadahnya rajin ceritanya. Sholat 5 waktu rajin. Namanya dia juga punya anak kan begitu kan. Suatu ketika anaknya kena musibah dan meninggal ceritanya. Nah, dia nangis-nangis mengeluh kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa
kok terjadi begini, padahal saya sholat ibadah rajin, sholat 5 waktu saya rajin ibadah. Iya. Tapi kenapa engkau memberikan ini? Nah, disitulah jadi dia akhirnya ujung-ujungnya apa, menyalahkan Tuhan jatuhnya. Dia nggak menyadari gitu ya. Tidak menyadari tentang tapi ini bukan menjatuhkan seseorang, enggak, maksudnya apa, poin di situ terjadi kepada orang pada umumnya. Gitu. Jadi di sini umpamanya ada yang terjadi, dan sebenarnya banyak sekali, banyak orang yang mengeluh ketika mendapatkan bencana. Dia merasa, saya sudah sholat 5 waktu, beribadah, kok saya masih dikasih bencana, kan gitu kan. Gitu. Makanya yang tadi saya tanyakan, kira-kira mungkin nggak kalau umat itu benar-benar bisa tersambung dengan Tuhan, terus Tuhan memberikan bencana ataupun hukuman, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Mungkin. Harusnya apa? Yang ada adalah ujian. Kemudian, nah bedakan tentang antara ujian dan bencana. Ujian itu biasanya per individu. Nah kalau bencana itu massal. Iya. Jadi hukuman itu cenderung ketika mayoritasnya sudah ada distorsi disebutnya, itu biasanya akan kuantitas atau volume nur yang ada dalam komunitas itu tuh sudah menipis gitu ya. Iya. Itulah mungkin akan turun bencana itu. Bukan menipis, malah nggak ada kemungkinan. Iya, bisa jadi. Ya. Nah itulah makanya memang butuh introspeksi ya. Ketika kemudian terjadi bencana di mana-mana, ya jangan kemudian mengklaim kita lagi diuji gitu ya. Iya. Nah kita sedang belajar apa kan gitu kan, orang belajar juga enggak kok menganggap ini ujian kan gitu. Ini mohon maaf ini pemirsa, kita banyak minta maaf ya. Tapi ya memang seperti itulah faktanya. Jadi Yang harus apa namanya, pemirsa seluruh Nusantara, kami mohon maaf, malam ini kami banyak minta maaf gitu ya, karena memang terlalu banyak apa namanya ya, sebuah distorsi yang kita tidak menyadari ya, karena itu hal-hal yang sangat halus, atau mungkin karena dogma sudah kadung akut ya, sehingga sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah distorsi kita anggap itu hal yang biasa gitu ya. Iya. Hal yang normal saja. Oke, semua pemirsa seluruh Nusantara yang saya muliakan, semoga obrolan santai kita malam ini bisa memberikan inspirasi, pencerahan, dan membuka nalar kita untuk bisa melihat realitas di sekeliling kita dan bisa menyadari bahwa sebenarnya banyak distorsi-distorsi yang terjadi tetapi kita tidak menyadarinya gitu. Dan kita di sini ya, di Majelis Zikir Torekan Naksabandia Kholidiyah Nusantara, khususnya wilayah Jabodetabek, itu memang rutin untuk melakukan dialog-dialog seperti ini dalam rangka membuka nalar kita, juga membantu kita untuk mencoba menafsirkan realitas kehidupan ini, bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sedang berjalan dan mencari jalan pulang gitu. Makanya kemudian bersegeralah untuk menemukan gerbang ruhani itu, untuk kemudian kita bersama-sama melakukan perjalanan rohani menuju Sang Maha Rohani. Terima kasih Pak Anggar, terima kasih Ki Sabdo sudah menyertai dalam obrolan santai ini. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.